Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Hari ini pemerintah ini makin biadab. Jalanan umum aja itu dipajakin. Itu artinya rezim ini sudah tidak punya uang untuk membangun bangsa ini. Masih koar-koar aja siap melakukan pembangunan. Bagaimana siap melakukan pembangunan kalau kerjanya hanya malakin rakyat aja. Katanya kerja-kerja, tau-taunya kerjain rakyat. Rezim ini rezim paling brengsek, biadab, amburadul, ugal-ugalan, brutal kepada rakyat. Kita lihat kawan-kawan di Morowali, dirampas haknya. Kita lihat petani-petani yang ada di Kalimantan, dirampas tanahnya. Petani-petani sawit di Sumatera dirampas tanahnya. Nelayan-nelayan tidak bisa nelayan melaut karena kehabisan solar. Terus rakyat kemudian ketika penghasilannya kurang malah dipajakin. Sementara korupsi dibebasin. Ini semua kebijakan yang bertentangan akal sehat kita. Bagaimana begitu banyaknya penindasan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh rezim kepada rakyat Indonesia. Dan itu perlu bangkitkan perlawanan kita sebagai kaum progresif revolusioner hari ini. Untuk bangkit melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Yang selalu membuat kebijakan yang ugal-ugalan, brutal dan amburadul. Harusnya dia mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Malah sebaliknya, menindas rakyat, memiskinkan rakyat, membuat tolol rakyat Indonesia dengan membangun opini-opini sesat bahwa Perpu Cipta Kerja itu sudah sesuai dengan konstitusi. Sahabat TZ, ada satu partai politik baru yang berdiri, masih hangat, baru beberapa bulan yang lalu, namanya Partai Negoro Nasional Gotong Royong. Dan kenapa menjadi Negoro itu kita bahas di beberapa video sebelumnya, ada, silakan dicek. Tapi yang pasti Partai Negoro hadir ini berbeda dengan partai-partai politik yang lain yang langsung gaspol di awal pembuatannya. Adili Jokowi, kawal proses pengadilan untuk Jokowi. Dan tentu ini tidak sekedar omon-omon doang, karena ini dibuktikan dalam kiprahnya di awal pembentukan ini dengan berbagai manuver-manuver. Salah satu yang terbaru adalah melaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi Menteri Kelautan. Kasusnya kasus Benur. Kita masih ingat sekali ya bagaimana Benur ini menjerat Edi Prabowo. Tapi sekarang katanya sudah bebas lagi tuh. Cepet banget ya. Baju seragamnya warna hijau, mirip-mirip lah sama ini ya. Tapi itu kemeja, saya kaos. Di sininya Partai Negoro. Ketumnya Bang Faisal Assegaf. Ini luar biasa ya, orang yang salah satu dari sedikit orang di Indonesia yang berani menentang rezim, berani melawan kezaliman. Saya kira harus kita dukung lahirnya partai-partai baru yang membawa nafas baru. Dan mudah-mudahan konsisten, amanah, dan istiqomah. Ini kutukan akhir jabatan Jokowi ya. Ini kita tahu beberapa bulan ini Pak Jokowi kalau secara konstitusi yang 5 tahunan ini akan lengser. Walau alam kalau sebelumnya ada kejadian khusus yang lengser lebih cepat. Tapi apa saja sih poin-poin yang masuk dalam kategori yang Pak Rizal sampaikan tadi, kutukan akhir jabatan Jokowi? Ya, itu end of term cures gitu ya. End of term cures itu kutukan akhir jabatan. Ada istilahnya memang. Oh, gitu, memang ada istilahnya. Ya, jadi selain lemdak gitu ya. Selain lemdak gitu kan. Ada kutukan. Kutukan sini adalah balasan akibat perbuatan-perbuatan yang buruk, gitu kan, akibatnya akan buruk gitu. Nah, antara lain disebut situ, saya sebut dengan yang pertama itu data cures, ya, data cures, kemudian ada Cina cures, kemudian ada keluarga cures, gitu ya, kemudian ada juga mega cures, gitu, dan ada syuhada cures. Kalau saya tulis 5 kutukan. 5 kutukan ya. Gitu kan. Nah, soal data itu kan kita tahu bahwa rakyat ini menilai Pak Jokowi ini sering ngotak-ngatik data, gitu kan, soal 1.000 triliun. Ya, disaku. Disaku, itu kan padahal nggak ada. Iya. Soal
2014, 2019, 2024, Sirekap, itu otak-atik data, semua orang tahu itu sebenarnya, cuma karena kekuasaan aja menutupi, gitu Pak. Bisa ada balasan namanya, itu yang disebut kalau dalam Al-Quran tadi, jazauhum, jazanya bagi mereka, ada balasan. Ini belum bicara di akhirat, beda lagi. Belum di akhirat ada Pak itu Quran surat Ahzab 66, 67, 68 Pak. Itu nanti menyesal orang ketika dia telah mengatakan atokna sadatana wa kubaroana fa'adaluna sabila robana, itu ya Allah, saya dulu ikut pemimpin, ikut pembesar, lalu saya disesatkan oleh pembesar itu, jadi nyesal tuh. Maka nanti di akhirat gitu kan dia minta robana atihim difain minal azab wal anhum laknan kabiro, ya Allah berilah azab 2 kali lipat difain gitu. Kemudian wal anhum laknan kabiro, laknatlah gitu si pembesar pemimpin itu dengan laknat yang sangat besar. Kesal tuh Pak. Makanya hati-hati di dunia ini, jangan ikut-ikutan sembarang pemimpin Pak. Kalau pemimpinnya nanti membelokkan dari arah kebenaran, kejujuran Pak, maka nantinya menyesal di akhirat, di konteks akhirat ini. Nah, itu kan ada doa itu dari rakyat berarti Pak ya, yang diceritakan barusan. Kalau ada yang mendoakan itu di dunia, boleh nggak itu? Ya, kalau lihat dari ayat lagi Pak, gitu ya. Tadi kan Pak jazauhum, kemudian inna alaihim laknatullah, gitu kan. Wal malaikah wanas ajmain. Tuh, malaikat jadi laknat juga dari Allah, laknat dari malaikat, laknat juga dari manusia. Berarti manusia melaknat tuh. Kan bisa begitu. Gitu. Dan dalam hadis Bukhari Muslim itu ada Pak 4 hal yang dilaknat Allah yang nanti juga menjadi berdampak pada laknat manusia. 1, menyembelih bukan untuk Allah, misalnya dilarung untuk laut, bikin kepala kerbau untuk bangunan supaya tidak runtuh, jembatan misalnya Pak, itu dilaknat oleh Allah. 1. Yang kedua, menyekutukan Allah, menyekutukan Allah, gitu kan. Yang kedua, melaknat orang tua. Kalau kita melaknat orang tua, Allah pasti melaknat orang itu. Yang ketiga, mengambil tanah yang bukan tanahnya. Batas Pak, ini batas kita, dia ambil sedikit ke sini, laknat Allah itu Pak. Gitu. Terus yang keempat, kalau rempang itu masuk ya? Masuk, mengusir orang seenaknya. Meskipun pakai uang pengganti. Penggantinya juga kan tidak disetujui, gitu kan, harusnya nilainya juga harus seimbang. Harus ganti untung ya, bukan ganti rugi. Itu pemaksaan halus. Ada pemaksaan. Nggak bisa, itu sama dengan mengambil hak tanah orang Pak. Itu sama itu, penguasa yang begitu juga terlaknat Pak. Gitu. Satu lagi dari 4 itu adalah yang disebutnya man awa muldisan gitu Pak. Jadi dia itu menolong orang yang jahat, menolong dan melindungi. Awa itu melindungi Pak. Jadi melindungi orang jahat, dilaknat oleh Allah. Ini makanya kalau dimensinya agama spiritual takut Pak. Tapi kalau dia jauh dari agama, enak aja, ambil tanah seenaknya, kemusyrikan seenaknya, gitu Pak. Kemudian juga saling tolong menolong dalam kezaliman seenaknya juga, gitu Pak. Nggak peduli gitu. Nah itu yang bahaya. Kembali ke akhir jabatan Jokowi, ini mestinya atau apa sih yang keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Jokowi yang mestinya tidak dilakukan di akhir jabatan itu gitu? Ya seharusnya kan kalau kaidah lagi ya, wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhir harus lebih baik dari awal. Ada yang disebut Allahumma ij'al bihusnil khatimah, ya Allah jadikanlah akhir kehidupan saya baik. Jadi seharusnya di akhir-akhir masa jabatan ini Jokowi itu harus all out, menunjukkan keberpihakan pada rakyat, masyarakat, mensejahterakan. Ini bukan mendahulukan keluarga. All out juga, tapi politik dinasti Pak. Itu
bagaimana mau disebut husnul khotimah? Itu mah su'ul khotimah. Dulu nggak pernah, di ujung malah mensukseskan anggota keluarganya, nepotisme, politik dinasti. Su'ul khotimah itu Pak, itu jelek. Sahabat SJ Channel semua, terima kasih ya sudah menonton video ini. Saya sangat senang sekali bisa berbagi konten video ini dengan sahabat SJ Channel semua. Ya, jika Bapak dan Ibu sahabat SJ Channel semua suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like di bawah ini. Like dari Bapak dan Ibu benar-benar akan membantu video ini untuk bisa dilihat lebih banyak orang-orang yang lain yang bisa bergabung ke sini. Dan pastikan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat SJ Channel semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya juga ingin tahu pendapat sahabat SJ Channel semua. Jangan ragu, tinggalkan komentar di bawah. Saya selalu senang membaca dan merespon komentar dari sahabat SJ Channel semua. Sekarang, buat sahabat SJ yang ingin mendukung channel ini lebih jauh lagi dan mendapatkan banyak keuntungan eksklusif, sahabat SJ bisa menjadi member dari channel ini. Dengan menjadi member, sahabat SJ akan mendapatkan akses ke konten-konten eksklusif, badge spesial di sebelah nama sahabat SJ Channel semua, dan emoji custom yang hanya tersedia untuk member saja. Selama live streaming, sahabat SJ bisa gunakan super chat, super sticker untuk membuat pesan-pesan yang dibuat jadi lebih mudah kelihatan, dan kita bisa berinteraksi dengan lebih dekat. Dan jika sahabat SJ sudah menonton video ini atau setelah live stream selesai, bisa juga memberikan super thanks. Ini adalah cara yang keren untuk menunjukkan apresiasi untuk perjuangan kita bersama-sama ya. Sampai jumpa di video berikutnya.